Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran keempat. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Dengan menggunakan peta, kamu dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk kenampakan alamnya. Dengan mengetahui kenampakan alam, kamu juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Seperti daerah dengan dataran tinggi seperti gunung, biasanya penduduknya bertani sayuran. Kegiatan yang mungkin dijumpai di wilayah ini adalah yang pertama, budidaya pertanian atau perkebunan tanaman dataran tinggi. Yang kedua, wisata gunung atau agrowisata. Yang ketiga, kegiatan kehutanan atau hutan produksi. Pernahkah kamu berkunjung ke daerah pantai? Nah, di wilayah pesisir pantai, umumnya dijumpai kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kelautan. Di antaranya adalah yang ke-1, penangkapan ikan di laut. Yang kedua, pembudidayaan ikan air payau. Yang ketiga, usaha tambak udang. Yang keempat, pusat-pusat pelelangan ikan. Dataran rendah memiliki kontur landai atau relatif datar. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Kegiatan masyarakat di daerah dataran rendah antara lain 1. Kegiatan pertanian atau perkebunan tanaman dataran rendah. 2. Kawasan industri. 3. Pusat-pusat perdagangan. 4. Pusat-pusat pemerintahan dan kebudayaan. 5. Pusat-pusat pemukiman. Masih ingatkah kamu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Kamu tentu ingat juga dengan sumpah yang telah diikrarkan para pemuda mewakili bangsa Indonesia. Salah satu pesan penting dari peristiwa tersebut adalah pentingnya persatuan dan kesatuan
untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Walaupun kini negara kita telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, tetapi usaha untuk mempertahankan kesatuan bangsa merupakan usaha yang harus terus-menerus dilakukan. Nah, sekarang kita akan simak usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan Sekolah Dokter Jawa atau Stovia, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara Kebangkitan Pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapat tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan Gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Terdapat banyak cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar ini. Sikap bangsa Indonesia yang terbuka merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam persatuan bangsa. Di dalam kehidupan sehari-hari, dari dulu hingga kini, terekam banyak peristiwa yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan bangsa. Nah, untuk itu, kamu buatlah sebuah clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kamu bisa menggunakan surat kabar dan majalah untuk membantumu menyelesaikan kegiatan ini.
Yang harus kamu lakukan dalam pembuatan clipping ini adalah yang ke-1, cari dan kumpulkan ulasan atau berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan, terutama tentang usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, cari dan kumpulkan ulasan atau berita peristiwa terkini yang menunjukkan usaha untuk mempersatukan bangsa terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Yang ketiga, buatlah kesimpulan untuk mencatat peristiwa dan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Kemaslah clippingmu dengan rapi dan menarik. Nah, sekarang kita akan belajar mencari waktu. Waktu yang diperlukan ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir. Waktu yang diperoleh dari perbandingan volume dengan debit, yang mana T sama dengan V per D. D adalah debit, V adalah volume, dan T adalah waktu. Contoh, Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui, volume ember 18 liter, debit keran 54 liter per menit. Ditanyakan berapa detik waktu yang diperlukan. Lalu kita akan jawab. Yang pertama, kamu tulis terlebih dahulu rumus mencari waktu, yaitu T sama dengan V per D. Yang kedua, kamu substitusikan ke dalam rumus tersebut, yang mana V-nya adalah 18 dan D-nya adalah 54. Untuk memudahkan perhitungan, kamu sederhanakan pecahan tersebut dengan cara mencari EVB-nya. Sehingga di sini kita peroleh EVB-nya itu 18. Jadi hasilnya 1/3 menit. Kita lihat lagi. Dari ditanyakannya adalah berapa detik waktu yang diperlukan. Sementara hasilnya adalah satuan menit. Kita ubah terlebih dahulu satuannya ke dalam bentuk detik. 1/3 menit sama dengan berapa detik? 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 1/3 dikali 60 sama dengan 20 detik. Jadi waktu yang diperlukan adalah 20 detik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.